Jadi kalau gitu, kalau ada wajib pajak yang cemas gitu kan, nanti saya Heeh. nggak ngelapor, kenapa-kenapa gitu, Pak. Iya Jadi betul. kalau nggak lapor tuh gimana sih, Pak? Saya, puluhan tahun jadi petugas pajak, memang udah terbiasa gitu melihat, begitu petugas pajak datang ke tempat wajib pajak itu, ya terlihat ketakutannya itu seperti apa gitu. Gimana Pak Agus kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Dadan? Alhamdulillah Pak, masih Sehat puasa ya? Pak ya? Masih puasa Heeh, masya Allah Pak, insyaallah. oke. Pak Agus ini, saya tuh kan ketemu teman-teman ya, mereka Ya, sekarang itu udah bulan Februari nih. bulan Februari, ya betul. Terus, Maret itu ada, eee, laporan Oh, untuk yang SPT Cortex gitu, tahunan, SPT ya. SPT tahunan ya. Boleh Pak, Bapak kan dari ini ya, apa namanya, eee, dari bekas orang pajak, berapa tahun Pak Iya di pajak? dulu, saya mulai ngantor di kantor pajak itu tahun 1995, 95 oh banyak, 95 udah sampai dengan pensiun dini di tahun 2022. 22 Jadi kurang lebih 27, tahun ya. di 27 tahun ya. Tapi kesannya tuh sekarang orang bayar pajak itu kan atau bikin laporan itu kayaknya aduh susah nih Cortex. Iya, Akhirnya jadi mereka tuh merasa pajak itu jadi sesuatu yang hal yang apa ya, menakutkan gitu. Gimana Pak? menakutkan Boleh iya. cerita nggak? Ya memang, sekarang ini lapor pajak kan secara elektronik ya. Mhm, Kalau zaman dulu kan pakai kertas, tinggal tulis di formulir, dikasih ke petugas kan gitu. Kalau sekarang, lapornya itu melalui elektronik. Kalau, mhm. untuk tahun pajak 2025 itu pakai Kortek. Dan ini adalah di tahun 2026 ini adalah laporan pertama kali melalui aplikasi Kortek. Pertama kali ya? Pertama kali, karena sebelumnya bukan di Kortek, nama aplikasinya DJP Online gitu. Mmm, Karena aplikasi yang berbeda, maka wajib pajak disuruh membuat akun Cortex. wajib pajak namanya. Mhm. Nah, proses untuk membuat akun wajib pajak inilah yang banyak dikeluhkan. Mmm, Katanya sudah online, tapi harus ke KPP, sering gitu ya. iya iya. Ya karena, biasanya kendalanya itu karena data-data yang sebelumnya itu tidak lengkap, sehingga tidak bisa masuk secara lancar ke Kortek. Karena kurang lengkap, maka harus datang ke KPP untuk Mmm, diverifikasi ulang emailnya, nomor handphonenya gitu, kemudian ada, apa namanya, foto orangnya juga ini, iya iya. dimasukkan Karena gitu. pertama kali ya, jadi orang-orang Pertama jadi kali, merasa, mhm, oh hal-hal baru lah gitu. hal-hal baru ya, Itu, pajak itu kan sebenarnya kewajiban sih, Pak, ya. iya betul, Kewajiban bagi, sebagai warga negara, kita punya pendapatan, bayar pajak gitu. iya Ini betul. biasanya yang membuat mereka, apa, merasa pajak itu dari si ribet itu biasanya apa tuh, Pak, biasanya? Pelaporannya memang, Pelaporannya? pelaporannya, Pelaporan itu banyak ini ya, banyak banyak, form-formnya ya? banyak banyak formulirnya. Di dalam juga pada saat kita sudah login, kemudian membuat konsep surat pemberitahuan ya, itu banyak formulirnya gitu. Mmm, Itulah yang banyak dikeluhkan oleh sebagian besar wajib pajak. iya kan kita, apa namanya, dibantu nih sama kalau kantor kerja dibantu sama tim pajak gitu Mhm, kan. mhm. Kita, gajian udah dipotong gitu. Nah, itu juga banyak yang mengeluhkan, "Saya kan udah bayar pajak sama kantor," sama perusahaan maksudnya ya, Mmm, "sama kantor udah dibayarin, udah apa, maksudnya udah dipotong, udah dibayarkan ke kas negara gitu. Kenapa sih harus lapor lagi?" Nah, itu, hari-hari ini gitu banyak yang mengeluhkan seperti itu. Karena mhm. kan, mungkin bayangannya sama seperti bayar pajak kendaraan. Kalau bayar pajak kendaraan, bayar pajak bumi dan bangunan, PBB, ya tidak ada kewajiban lapor. Jadi yang penting bayar, udah selesai. Pajak kendaraan juga STNK ya, kita bayar, udah selesai, tidak ada pelaporan lagi. Mmm, Nah, kalau di pajak penghasilan ada kewajiban lapor. Itulah yang sebagian wajib pajak yang berkeluh kesah. jadi kalau gitu, kalau ada wajib pajak yang cemas gitu kan, nanti saya nggak ngelapor, kenapa-kenapa gitu, Pak. Iya, Jadi betul. kalau nggak lapor tuh gimana sih, Pak, kalau nggak lapor? Lapor itu kewajiban. Lapor tuh kewajiban ya? Jadi lapor pajak itu adalah
karena Indonesia menganut sistem self assessment. Jadi self assessment itu berarti, harus apa, menulis Menghitung sendiri gitu. sendiri, membayar sendiri, lapor sendiri gitu. Jadi, lapor itu bagian dari self assessment. Jadi, Oke. apa namanya, tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak lapor ya nanti nggak ada yang bayar. Jadi memang disuruh lapor supaya kantor pajak bisa mengawasi, benar nggak dia bayar pajaknya, benar nggak menghitung pajaknya, gitu. Mmm. Jadi, memang dalam rangka untuk pengawasan memang menguji untuk kepatuhan wajib pajak, maka diwajibkan wajib pajak walaupun sudah bayar, sudah lunas, tetap, harus lapor, wajib lapor. Wajib lapor. Mhm, Tapi mohon maaf nih Pak ya, iya. Bapak-bapak ada yang kesan, "Duh takut nih saya, ada orang pajak," gitu. Nah, boleh nggak kita Pak sebagai warga negara tuh atau takut sama, eee, takut tuh dalam artian, takut diapa-apain gitu kan, Iya, nanti betul, heeh. dikutak-kutik gitu. Memang, wajar ya, takut itu wajar dan saya, puluhan tahun jadi petugas pajak, memang udah terbiasa gitu melihat, begitu petugas pajak datang ke tempat wajib pajak itu, ya terlihat ketakutannya itu seperti apa gitu. Mhm. Ada yang tiba-tiba kantornya sepi gitu, atau, kalau ditanya nggak mau jawab. Ya saya bilang sama teman saya, orang takut tuh biasanya ada 2 nih. Iya, Dia karena belum tahu, takut, atau ya dia merasa bersalah gitu. iya, iya. Menurut Pak Agus gimana tuh Pak kalau gitu? Kalau yang saya alami itu maksudnya pengalaman saya melihatnya memang kebanyakan karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan itu kemudian dia melakukan kesalahan gitu. Eee Harusnya kalau tidak tahu kan banyak konsultasi dengan, petugas pajak di kantor pajak. Cuma seringkali justru datang ke kantor pajak juga itu suatu perlu keberanian gitu ya. Untuk konsultasi dengan petugas pajak itu, banyak yang ketakutan karena takut nanti dikorek-korek usahanya, penghasilannya, apakah sudah benar atau tidak, padahal sebenarnya tidak sejauh itu ya. Kalau sekedar untuk konsultasi, ya konsultasi aja gitu. Itu, Mmm, petugasnya juga berbeda sebenarnya kalau sekarang. Jadi kalau misalnya kita ke kantor pajak, datang ke helpdesk istilahnya. Helpdesk itu memang petugas penyuluh. Jadi dia tugasnya hanya menyuluh, bukan mengorek-ngorek penghasilan si wajib pajaknya gitu. mmm. Jadi Nah, mhm, berarti kalau gitu, kita kalau punya, pengen tahu sesuatu di kantor pajak ada helpdesk ya Pak ya, untuk supaya kita bisa mendapatkan informasi lebih gitu ya? iya, hanya saja kalau ke helpdesk kan kadang-kadang antri ya. Mmm, Jadi karena banyak orang yang datang, kemudian, eee, permasalahannya juga banyak, jadi satu orang mungkin tidak cukup setengah jam gitu kan, akhirnya nunggunya lama gitu. mhm, Itu mungkin salah satu alasan kenapa orang agak malas datang ke kantor pajak, karena mungkin antrian, kemudian atau, eee, justru, si petugas pajak itu tidak memberikan solusi. mmm, Karena kadang-kadang begini ya, sebagai petugas pajak tidak bisa sembarangan ngasih jawaban, gitu. Jadi kalau dia tidak firm dengan ketentuannya, dia cenderung, ngambang gitu jawabannya itu, tidak pasti. Karena nanti akan jadi acuan, kalau misalnya jawabannya salah, "Tuh kata Bapak itu begini," gitu. mmm, Sering kali begitu ya, karena kantor pajak gitu loh. Dia, kalau kita konsultasi dengan, petugas pajak ya, penyuluh pajak, nanti akan menjadi pegangan si wajib pajaknya. "Kata kantor pajak begini," kan gitu ya. mmm. Kalau gitu, kalau misal kita kan ada seperti apa ya, pengetahuan yang masih minim gitu, Mhm, kemudian juga di kantor pajak juga nanti mungkin ada bahasa-bahasa teknis ya, mungkin yang iya, sebagai wajib pajak itu agak awam. iya, Bisa juga kita, ngajak semacam konsultan itu boleh Pak ya? Untuk mengurusi pajak kita, terus kemudian mengkomunikasikan dengan, apa, kantor pajak, iya. bisa gitu Boleh, ya? bisa Boleh ya? bisa, Jadi, sebenarnya fungsi konsultan pajak itu kan penengah ya, Penengah. intermediasi. Jadi dia antara kantor pajak dan wajib pajak, posisinya seperti itu. Sehingga,
bisa minta, ke kantor pajak untuk meminta informasi tertentu, bisa juga dikomunikasikan dengan, wajib pajaknya, permasalahannya seperti apa, posisinya, kasusnya seperti apa, yang terbaik seperti apa, kan gitu. Berbeda dengan, di jawaban-jawaban kalau kita konsultasi ke kantor pajak ya, dia to the point. Kalau ke kantor pajak seringkali kita kasih opsi. Opsinya satu, kalau saat pakai opsi ini nanti dampaknya bagaimana, kalau opsi kedua dampaknya bagaimana. Karena namanya aturan ya kan dibuat manusia ya, kadang-kadang interpretasi atas aturan itu tersebut kan ya. bisa berbeda gitu kan. Iya, iya. Dan satu hal lagi, tidak semua petugas pajak, paham semua aturan pajak. Mmm, Itu hal yang lazim dimanapun gitu ya. Namanya orang ada plus minus lah ya. Nah, tapi, memang kebanyakan petugas pajak tidak, semuanya menguasai pajak. Makanya ada Pusdiklat gitu kan, Pusdiklat pajak mmm, itu dalam rangka akan meng-upgrade gitu upgrade ya, kan. untuk memberikan pengetahuan kepada para petugas pajak. Tapi tidak semua petugas pajak dipanggil Pusdiklat. Itu hanya, sebagian aja yang dipanggil, karena kan kapasitas Pusdiklatnya, terbatas dibandingkan dengan jumlah pegawai Pegawai pajak, pajaknya gitu. ya. Makanya, kadang-kadang di berbagai daerah ada petugas pajak, tapi dia sebenarnya kurang paham tentang pajak gitu ya. Mmm, Itu, sering, bahkan, dulu waktu saya di, DJP juga saya ketemu teman-teman yang saya tahu bahwa dia itu tidak tahu tentang pajak gitu. mmm. Ada yang mereka membantu, apa, mengkomunikasikan, terus juga yang saya lihat juga masalah peraturannya biasanya juga dalam 1 tahun tuh ada yang baru gitu ya, Nah, suka ada beberapa. Itu memang harus, wajib pajak perlu perlu terus dapat informasi di-upgrade gitu, Pak, ya? mhm, Heeh, aturan perpajakan itu terkenal dengan istilah dinamis. dinamis ya? Kenapa disebut dinamis? Karena seringkali, dalam 1 tahun itu berkali-kali diubah Mmm, gitu. Kalau dari sisi kajian akademis ya, memang itu, dalam rangka untuk menyesuaikan dengan keadaan ekonomi, ya. Ekonominya berubah-ubah, aturannya mungkin diubah gitu. Cuma kan kalau dari sisi wajib pajak, "Ini kenapa sih aturan pajak berubah-ubah?" Kan gitu. iya, Itu memang kendala, tersendiri kadang-kadang ya. kan kita pengusaha, eee, pengennya kan fokus di bisnis. Nah Terus betul, kemudian kita juga bisa ingin mengembangkan bisnis. Tapi pada satu sisi kita juga perlu, Bapak bilang apa tadi, patuh ya, apa, patuh patuh ya, sama peraturan pajak. Nah, eee, gimana Pak Bek, ada saran nggak supaya kita tetap comply gitu kan, tetap, pajaknya, peraturan yang baru-baru itu bisa kita update, tapi kita juga nggak mau terlalu pusing dengan, hal-hal yang sifatnya harus sangat paper gitu, seperti itu. ya. Biasanya memang konsultan pajak itu, salah satu tugas konsultan pajak itu mengupdate ya. Dia Mmm, selalu menyerap seluruh aturan-aturan yang baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga, wajib pajak sebenarnya bisa komunikasi dengan, konsultan pajak. mmm, Konsultan pajak itu bisa juga hanya mereview ya, bukan hanya, konsultasi, bisa juga mereview, laporan-laporan mmm, yang sudah atau yang akan dilaporkan, bisa juga ya mereview, "Ini nanti lapornya begini-begini bagaimana?" Gitu. Nanti kita, iya. sebagai konsultan pajak kan bisa memberikan gambaran kira-kira dampak sesuai dengan aturan perpajakannya seperti apa. Iya. Pak Agus kan sekarang juga, Mmm, udah mulai jadi associate expert di iya, TaxMate, Pak, ya. iya, iya, Berarti mhm, nanti TaxMate akan yang seperti Bapak sampaikan ya, akan ngebantu para pengusaha untuk, bisa, membantu mekanisme administrasi pajaknya secara lebih betul, gitu ya? iya betul. Mhm, Jadi kita akan awasi bagaimana pelaporan-pelaporannya, kemudian dari sisi pembukuannya juga, kita cocokkan ya antara pembukuan yang di wajib pajak dengan yang di laporannya, mhm. supaya sinkron gitu. Jadi kalau nanti teman saya yang bilang, "Aduh saya cemas nih," gitu ya, tapi kalau dibantu sama petugas pajak minimal, terinformasikanlah, ada teman-teman dialog gitu, Pak, ya? Iya Heeh. betul,
seperti itu. Ada teman untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, cemasnya kenapa, nanti kita, jelaskan secara dari sisi aturan perpajakannya seperti apa, gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari, bagian konsultasi Bapak kan udah malang melintang ya di perpajakan. Itu biasanya yang menjadi, eee, kendala nih perusahaan tidak mampu menyelesaikan, eee, perusahaannya untuk memenuhi kepatuhan pajak tuh paling ini di mana, Pak? Kalau dibilang dua hal lah gitu. Biasanya di pelaporan omset. Omsetnya, oh, Heeh, jadi kebanyakan memang, untuk wajib pajak yang, tidak paham tentang perpajakan, jadi supaya, bayar pajaknya kecil, memang omsetnya jadi dimainin. Itu pengalaman saya berpuluhan tahun juga begitu. Jadi, diturunin aja omsetnya, padahal kalau dari sisi tax planning sebenarnya kan ada banyak cara ya, untuk bagaimana kita menghemat pajak, gitu. mmm, Kalau secara teori gitu ya, teori tax planning-nya kan memang, eee, opsi untuk menurunkan omset itu ya tidak ada, bukan opsi gitu. Itu sebenarnya kalau dari, teori perpajakan ya bagian dari, tax evasion. Jadi mmm, dia, bagian dari masuk ke pidana gitu, mmm, masuk ke pidana sebenarnya kalau misalnya, eee, petugas pajaknya apa ya, kan kalau kantor pajak itu melihatnya dari potensi ya, apakah itu kecurangannya itu, sedikit atau banyak, potensi pajaknya besar atau kecil. Kalau misalnya tindak pidananya itu, besar, nah itu mungkin nanti akan langsung dilakukan penyidikan. Tapi iya, malah kalau gitu, kita main-mainin omset, hal-hal seperti itu kan malah melanggar hukum, Pak, ya. ya Melanggar betul, hukum. Apa ininya, Pak, bisa dihukumnya apa tuh? paling, Denda? paling ini tuh penjara, Pak. Penjara? Penjara, paling ujung gitu ya. Jadi Heeh, sebenarnya kan, proses penyidikan pajak di perpajakan itu upaya terakhir ya, ultimum remedium disebutnya. Jadi, dihimbau dulu, harus ada upaya untuk himbauan, kemudian dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Pada saat pemeriksaan bukti permulaan dihimbau untuk, membayar, eee pajak dan sanksinya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bayar juga masuk ke penyidikan, di tahap proses penyidikan, juga harus dihimbau, eee, hanya saja sanksinya berbeda antara tahap penyidikan dengan tahap, bukti permulaan. Kalau tahap bukti permulaan sanksinya 100, tapi kalau sudah masuk ke penyidikan sanksinya 3 kali. Jadi mmm, memang, besar banget ya dari sisi sanksi, tapi tetap diberikan opsi untuk melunasi. Nah, jika dalam tahap penyidikan itu tidak bayar, sebenarnya si penyidik ini sekarang ini dengan Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, ada kewenangan untuk menyita, harta si wajib pajak tersebut. mmm, Jadi hartanya disita untuk melunasi pajak terutang menurut, perhitungan si penyidiknya. Misalnya, menurut penyidik, yang harus dibayar itu misalnya 10 miliar. Nah, nanti si penyidik itu akan mencari harta-harta si tersangka ini senilai minimal 10 miliar. mmm, ngomongnya Nah, udah serem nih. Udah ada denda, gitu. udah ada penjara nih. Iya, Iya, berarti seserius itu ya kalau kita seserius itu, seserius itu kalau kita nggak mhm, cocok pajak. Malah iya, kemarin itu saya baca baru mungkin seminggu yang lalu, kalau kita punya saham, beli saham gitu, iya. terus kemudian ada kewajiban pajak, saham yang kita punya udah langsung bisa disita gitu ya, saham dalam Itu badan emiten, proses penagihan, pas betul, penegahinnya ya? jadi kalau proses penagihan berarti sudah ada ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar. Mmm, Nah, itu kan 30 hari sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, itu wajib dibayar. Setelah 30 hari belum lunas, masuklah pekerjaan itu ke jurusita. mmm, Nah, jurusita itulah nanti, ada teguran, ada surat paksa, ada sita. Nah, tadi saham yang langsung diambil itu oleh jurusita.
Ya, Mmm, jadi kalau misalnya, si jurusita tahu nih, oh wajib pajak ini yang nunggak ini dia punya saham di bursa senilai, lebih besar daripada pajak terhutangnya. Nah itu dia bisa langsung menyita ke otoritas pajak bursanya, maaf ke otoritas bursanya. Nah, langsung supaya tidak bisa diperjualbelikan, kemudian, setelah disita tentu saja minta kepada wajib pajak untuk dijual, gitu. mmm, Nah, justru kalau menurut saya, sita saham itu sangat liquid. Karena selama ini kalau sitanya berbentuk tanah, bisa jadi bertahun-tahun nggak terjual gitu, terjual. itu seringkali begitu. Jadi, eee, kalau yang disitanya tanah, kendaraan, nah kadang-kadang tidak terjual pada saat lelang. Dan yang melakukan lelang ini bukan jurusita. Jurusita itu hanya melakukan penyitaan, nanti setelah dilakukan penyitaan, di kasusnya itu bekerja sama dengan kantor lelang negara. Iya, Nah, kantor lelang negara lah yang melakukan pelelangan. iya, kita nggak usah ngomong penjara lagi, Pak, ya. Kita, gini, mungkin, Bapak boleh sampaikan kira-kira nih kalau ada 2, bisa Heeh, jadi sebagai pegawai, bisa lagi sebagai pengusaha. Gimana cara supaya kita hidup tenang gitu, hidup heeh. tenang, bayar pajaknya tenang, terus, jauh dari yang tadi tuh, Iya, jangankan ditegur aja janganlah gitu. Itu, iya, heeh. apa Pak, tipsnya gitu? Mungkin boleh ada yang pernah, dapatkan seperti apa tuh? Tipsnya memang kita harus comply ya, harus patuh. Patuh ya? Untuk menjadi patuh itulah jika memang kita tidak paham tentang aturan pajak, bisa dikomunikasikan dengan konsultan pajak gitu. Eee, karena kalau kalau konsultan pajak itu kan lebih fokus lah ya, Mmm, dibandingkan dengan petugas pajak. Bayangkan satu petugas AR itu bisa, mengawasi wow, ribuan wajib pajak. Sehingga, si petugas AR itu sebenarnya tidak fokus. Jadi kalau mau fokus konsultasi tentang pajak ya ke konsultan pajak tempatnya, mmm, gitu. iya iya. Jadi lebih baik kita komunikasikan dulu petugas pajak Iya, seperti apa, bimbingnya. Kalau misalnya, eee, yang sekarang nih, ini kita istilahnya temen mau mau tobat gitu ya, dia sudah 5 tahun nggak lapor gitu kan, atau oke. 10 tahun nggak lapor. Itu tapi dia nggak mau bermasalah di ke depannya, itu juga Iya. bisa dibantu sama petugas pajak ya? Bisa 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 ya? bisa, sama kita konsultan pajak juga bisa bantu, memang ada istilah daluarsa. Daluarsa itu ada 5 tahun, jadi Mmm, yang bisa dilaporkan itu 5 tahun ke belakang. Nah, mmm, setelah 5 tahun sistemnya pun ngunci. Jadi contohnya tahun sekarang 2026 tidak bisa lapor tahun pajak 2019. Walaupun kita misalnya mau lapor nih, mau bayar, kalau bayar bisa, tapi kalau lapor nggak bisa. lapor nggak bisa. Itulah, ininya, kantor pajak. Jadi sudah dikunci secara sistem, 5 tahun pelaporan pajak itu. Tapi kalau mau bayar kapan pun bisa, itu. Misalnya kita mau bayar, sebenarnya, saya punya utang ke negara misalnya, 50 juta tapi tahun pajaknya tahun 2000. Wah, sampai sekarang masih bisa itu bayarnya, tapi kalau lapor tidak bisa. Iya iya. Dan ada kemungkinan kalau begitu, bisa jadi setelah itu orang pajak akan memberikan apa, surat gitu ya untuk Ya. penagihan kalau memang diperlukan gitu ya, Iya, seperti itu kalau ya. memang ada ketetapannya nanti akan disurati gitu. Mmm, mhm. Nah, kalau misalnya sekarang dari sisi ini Pak, dari sisi, konsultan pajak sendiri gitu ya, itu, apakah harus biasanya kan ada semacam terdaftar gitu di Kementerian apa, Keuangan misalnya gitu. Iya, Kementerian Nah, Keuangan. jadi kita kalau milih-milih apa, konsultan pajak juga harus yang punya license gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi memang, semua profesi keuangan baik itu konsultan pajak, apa namanya, penilai, Agar aktuaris, akuntan publik, itu harus terdaftar di P2PK namanya. Jadi PPPK sebenarnya, mhm, Pusat, Pengawasan Profesi Keuangan lah, gitu. Nah, sekarang ini, instansi itulah yang, menerbitkan izin iya, izin apa namanya, konsultan pajak. iya. Berarti Bapak udah ada itu ya kalau tim Bapak yang P2PK sudah Ada, kayak heeh. kita di tim kita sudah ada,
yang memiliki, izin lisensi B dan C, itu kita Oke. sudah lengkap. Jadi kalau misalnya bagi apa, mungkin di sini yang nonton ya, baik dari teman-teman di ISQ atau teman-teman pun juga di TextMate, sebenarnya kita sudah dibantu oleh expert-expert yang mempunyai izin itu Pak ya, izin Ya, yang kita sama. sudah terdaftar, expertnya sebenarnya sudah terdaftar lama ya. Jadi memang mereka sudah terbiasa, melakukan konsultasi perpajakan. Oke. Nah kemudian nih, kita misalnya kalau saya kemarin baru buka tuh Pak, yang Cortex itu kan sudah dengan NIK aja udah nge-link ke mana-mana tuh Pak. Kita Ya, aset-aset kita yang di betul, VPN itu heeh, udah masuk semua. heeh. Berarti sekarang sudah nggak ada lagi peluang ya, artinya semuanya kita sebenarnya terbuka aja gitu kan, karena Iya, toh semuanya juga sudah dicatat ya, dicatat oleh negara seperti benar. itu. Sekarang ini kantor pajak itu sudah bisa, menghimpun data dari berbagai macam lembaga lah ya. NIK ini kan sekarang NPWP itu pakai NIK dan seluruh, apa namanya, pelayanan pemerintah juga menggunakan NIK. Hmm. Bahkan perbankan juga menggunakan NIK. Jadi kalau kita, membuat rekening bank kan yang diminta NIK-nya. NIK Hmm. itu apa namanya, nomor KTP ya. Nah, seluruh data-data itu yang terkait dengan perpajakan, baik yang ada di Korlantas untuk, SIM kendaraan kendaraan. ya, maupun di perbankan untuk rekening bank atau yang ada di bursa gitu, semua terkumpul atau, diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk, menjadi pembanding. Jadi data-data itu memang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dibandingkan dengan SPT wajib pajak. Bagaimana membandingkannya dengan kata kunci NIK. Nah, Hmm. jadi, NIK misalnya bla bla bla, NIK si Budi lah gitu ya. NIK si Budi ini, data yang terkumpul apa aja gitu kan. Kemudian SPT-nya seperti apa. Nah, nanti dibandingkan tuh, apakah cocok atau tidak. Apakah datanya lebih besar SPT atau lebih besar, data dari pihak lain. Kalau data ILAP namanya, pihak lain itu disebutnya ILAP. Jadi, kalau lebih besar data pihak lain, berarti ada harta yang disembunyikan, ada penghasilan yang disembunyikan dan belum bayar pajak. Nah, Hmm. disitulah baru, petugas pajak bergerak. Iya ya. Udah mulai inilah, udah mulai berkurang kecemasannya karena udah terkait semua. Tapi ada satu lagi mungkin ada beberapa orang mengatakan nanti data kita eh, kalau dibuka ini sebenarnya keamanannya gimana Pak di kantor pajak itu? Harusnya harusnya ya, harusnya sih aman gitu. Aman ya? Aman karena, begini, kantor pajak Indonesia itu kan sudah bekerja sama dengan otoritas pajak di, negara lain. Jadi yang tergabung di, forum global. Nah, komunitas pajak itu kan saling bertukar data. Hmm. Salah satu syarat supaya bisa bertukar data itu ada standar keamanan. Jadi mereka memang mereview, keamanan data DJP itu seperti apa, itu. Eee, tentu saja mereka lebih tahulah daripada saya kira-kira gitu ya, standar keamanan yang diperlukan itu seperti apa dan itu, reviewnya itu secara berkala, jadi bukan hanya sekali. Jadi, bisa misalnya 2 tahun sekali gitu ya, melakukan review terhadap keamanan data DJP. Jadi kalau menurut saya ya, harusnya sih aman ya, karena, Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki standar-standar yang harus dipenuhi untuk pertukaran data, antar otoritas pajak, gitu. Iya. Kembali gini Pak, kembali ke pribadi gitu. Kan itu bagian daripada kewajiban. Iya, Ini satu case saja. Ternyata qadarullah yang wajib pajak itu meninggal dunia sebelum ada kewajibannya dibayar. Itu kan berarti terhutang, Pak, hutang, Pak, tetap jadi hutang, iya, tetap hutang. Nah, kalau dalam Islam kalau masih ada hutang berarti masih gantung, Pak. gantung ya. Ya betul. Kalau di perpajakan, kalau ada warisan ya. Ada Kalau warisan. ada warisan dan warisannya belum terbagi, dan ada utang pajak, Heeh. nah si warisannya itu tetap,
bisa disita, Semacam. disita. Walaupun, yang pemilik, harta itu sudah meninggal, gitu. Sepanjang belum dibagikan warisannya masih bisa disita oleh juru sita. Kalau hutang yang berdasarkan usaha juga, mungkin usaha pribadi segala macam tetap jadi hutang juga Pak, kalau Iya, kalau oh misalnya sudah ada ketetapan ya. oh, Biasanya yang disebut dengan utang pajak itu, sudah ada ketetapan. Jadi hmm. sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau yang punya kewajiban, bayarlah hutang sebelum meninggal ya. Ya, Nanti itu. takutnya ini apa, menjadi bagian yang kan, salah satu yang kita ketika kita meninggal ya harus lepaskan, nggak boleh ada hutang ya. Salah satunya hutang Betul, pajak itu. Jadi memang sangat apa, sangat esensial ya. Sama dengan esensial. obrolan kita ini, obrolan Ya, esensial nih. obrolan esensial, ya betul. Itu sangat mendasar sekali. Utang pajak itu utang kepada negara. Negara ya, heeh. Karena juga, eee, dari situ kan ya sumber-sumber keuangan pembangunan juga tetap diambil dari salah satunya dari pajak kan, gitu ya. Betul. Heeh, Bahkan penerimaan APBN, APBN itu kan ada penerimaan, ada pengeluaran ya, ada mhm, belanja, ada penerimaan, ada belanja itu. 80% penerimaan itu dari pajak. mmm, Sisanya itu ada, penerimaan bukan pajak, ada royalti semacam gitu ya, dan, di atasnya lagi maksudnya selain itu ya, eee, hutang, iya iya. hutang, Utang luar negeri pinjaman Pak luar ya, negeri ya. pinjaman luar negeri, mhm. Berarti, eee, katakanlah kita sudah punya, pendapatan, terus kemudian berarti udah ada kewajiban pajak. Berarti kalau gitu sebenarnya kita supaya lebih aman ya, aman, lebih lebih safe gitu, membayarkan, lebih apakah harus nunggu setahun atau bisa dibayarkan per bulan tuh Pak? Atau untuk perusahaan gitu ya? Mhm, Untuk usaha sebaiknya dicicil ya, cicil karena dicicil, mhm, kenapa karena Bapak? heeh, karena kalau sekaligus bayar setahun, biasanya berat, Nilainya besar ya? nilainya besar. Lebih baik, berapa kalau dicicil kan nanti, akhirnya, apa ya, lebih ringan. Jadi misalnya kita bayar pajak 15 juta gitu, Mmm, kemudian tiap bulan sudah dibayar 1 juta, 1 juta, 1 juta. Berarti kan tinggal, 3 juta, sisanya tinggal 3 juta. Nah, yang 3 juta ini kan lebih ringan dibandingkan dengan kita bayar langsung 15 juta gitu. iyalah. Apalagi kalau pas, uangnya siap gitu kan, Iya, tidur. heeh, Jadi dicicil ini kan, penonton kita ini nggak semuanya iya, paham Pak ya, iya, mungkin, heeh, yang nggak berbisnis, tapi berarti ada mekanisme nanti di kantor pajak tuh kita membayar untuk perusahaan tuh dengan menyicil gitu ya. mencicil. Menyicilnya Kalau harus berapa bulan atau tiap gimana? bulan Setiap biasanya, bulan ya? untuk, PPh UMKM itu 0,5% dari omset. Oh 0,5%. Nah, 0,5% dari omset. Nggak lihat laba rugi pokoknya 0,5% ya? Iya, untuk, yang 0,5% itu kan dikenain final. Nah, karena Apa tuh Pak, final tuh apa? Mungkin jelaskan dulu, nanti ada semifinal soalnya. Kalau ada final, semifinal. iya, iya, betul. Jadi metode penghitungan pajak di Indonesia itu ada 2, ada final dan tidak final lah gampangnya. Mhm, Yang final itu omset kali tarif, omset udah kali tadi. selesai. Jadi, cara menghitungnya tidak perlu lagi mencari berapa penghasilan netonya. Sementara metode yang satunya lagi, yaitu dengan cara, mencari dulu penghasilan netonya berapa. Nah, setelah ketahuan penghasilan neto berapa, barulah nanti dikalikan tarif, totalnya berapa, kemudian misalnya tadi, eee, dari penghasilan neto dikalikan dengan tarif sama dengan 15 juta misalnya. Tapi dari 15 juta ini kemudian sebenarnya sudah ada cicilan, bulanan yang disebut dengan PPh pasal 25, satu Hmm, juta, 1 juta, 1 juta, maka totalnya, kredit pajaknya 12 juta. Nah, tinggal kurangnya 3 juta dibayar disebut hmm, dengan PPh pasal 29, gitu. iya iya. Berarti, eee, kalau kita punya, apa namanya, punya penghasilan, kita harus tahu dulu nih, pajak ini pajak apa nih, pajak final apa pajak yang harus diperhitungkan, Ya, dikompensasikan lagi seperti itu ya, Pak, ya? ya, heeh. Oke.
Kemudian, selain yang, dicicil nih, kalau misalnya ternyata kita, kurang bayar nih di akhir gitu, di akhir kita Mhm. kurang bayar, nanti ada semacam, perhitungan bersama-sama dengan petugas pajak kita, kurang Karena, sistemnya self assessment. assessment, Oh, iya. kita langsung lapor sebenarnya. Mmm. Kalau sudah lapor ya ada kemungkinan SPT kita itu sebenarnya dilihat, tapi ada kemungkinan tidak pernah dilihat. Iya, iya. Jadi, karena tadi rasio antara petugas pajak dengan wajib pajak itu terlalu besar, makanya tidak semua SPT wajib pajak dilihat oleh petugas pajak. Petugas pajak gimana mengawasinya? Sebenarnya di dalamnya itu ada mesin, namanya Compliance Risk Management. Itu Jadi, mesin ya? sebenarnya bukan mesin dalam bentuk fisik ya, Ah, aplikasi lah. aplikasi ya? Cuma saya sering menyebutnya istilahnya mesin ya, mesin, CRM saya Mmm. menyebutnya. Ini adalah, best practice ya, maksudnya best practice itu di negara lain pun ada, compliance risk management itu, ada. Cuma, metode metode untuk menghitungnya itu yang berbeda-beda, Mmm. dan itu memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Bahkan metode untuk tahun ini dengan tahun kemarin bisa jadi beda, tahun ini dengan tahun nanti bisa jadi beda gitu. Itu terkait dengan mungkin ya kebijakan lah, kebijakan. Kalau di negara tetangga kita di Australia biasanya sudah diumumkan tuh kebijakan si ETO, pimpinan ETO itu seperti apa, sehingga wajib pajak tahu atau, konsultan pajak tahu arah dari pengawasannya ke mana gitu. Iya, iya. Kalau di Indonesia belum diumumkan. Pak Agus, kita udah ngobrol udah hampir ini ya, sejam juga nih. Iya, Mungkin ada nggak dari Pak Agus nih, kan nanti kita lagi bicara tentang obrolan esensial dengan teman-teman mereka, beberapa sudah menjadi wajib pajak atau mungkin semua sudah menjadi wajib pajak kan karena bekerja gitu. Perusahaan juga seperti itu, tapi masih merasa, apa ya, ketakutan, cemas gitu kan, takutnya salah. Itu mungkin ada nggak beberapa hal yang Bagus bisa sampaikan kepada, eee, penonton itu, kira-kira tahapannya seperti apa nih, Pak? Supaya kita bisa comply itu. kalau untuk wajib pajak karyawan ya, wajib pajak karyawan itu kan karena sudah dipotong ya, kita pastikan sebenarnya tahu atau dapatkan bukti potongnya. Gimana? Bukti potong yang, sudah dipotong oleh perusahaan itu seperti apa, itu penting untuk, menjadi acuan kita. Kita sudah bayar pajak berapa gitu kan. Penghasilan kita berapa yang sudah dilaporkan ke kantor pajak. Setelah itu baru kemudian, login ke Kortek ya, kemudian, sebenarnya di Kortek itu datanya sudah ada sekarang, sudah ada. Tapi kalau kita punya data pembanding misalnya yang dari perusahaan tinggal cocokin, bener nggak yang ada di Kortek. Karena Kortek ini kan, aplikasi yang baru ya, Mmm, bisa jadi berbeda gitu. Nah kalau berbeda tugas kitalah yang untuk apa namanya, melaporkan yang benar gitu ya, atau yang sesuai dengan yang benar-benar kita alami gitu. iya, kehadiran konsultan bisa ngebantu juga untuk yang case, supaya kita lebih comply gitu ya? Oh ya, heeh. Mhm, Jadi kita konsultan pajak bisa membantu mengarahkan bagaimana, wajib pajak, comply dan lapor SPT gitu. mmm, Kita bisa konsultasi atau bahkan kita bisa apa namanya, bantu untuk melaporkan juga bisa, sepanjang, si wajib pajak tersebut percaya kepada kita, artinya ada, apa ya, kalau akarnya itu ada kuasanya lah gitu, mmm, ada kuasanya ke si iya, konsultan pajak, bisa kita bantu untuk melaporkan. iya. Dan mungkin kalau dari sisi positif nih, Pak, ini sebagai pertanyaan terakhir nih, kalau dari sisi positifnya, POV yang positifnya, begitu perusahaan kita ingin besar, kan perusahaan tuh ingin besar tuh ya, Ya. mau mungkin, IPO atau mungkin mau ekspor, otomatis pihak regulasi harus melihat bahwa pajaknya harus beres, Pak, ya, gitu ya? Ya betul, apalagi kalau mau IPO kan
pasti nanti disorot ya, perpajakannya seperti apa, kan itu bagian dari, syarat-syarat untuk menuju ke IPO. Pasti, akan, menjadi perhatian lah. Karena itu, dengan patuh dari awal justru nanti akan lebih mensukseskan lagi usaha wajib pajak si pengusahanya itu, gitu. Bagian dari good corporate governance ya, Pak, ya? Iya, Oke. Iya betul sih kalau menurut kalau dari pembicaraan yang tadi disampaikan, eee, kita bisa ngelihat bahwa sebenarnya pajak itu sesuatu yang, sebenarnya tidak perlu terlalu ditakutkan kan. Karena iya benar. peraturannya sudah ada, kemudian juga, sistemnya sudah ada, tapi kalau nggak bisa, kita bisa dibantu oleh konsultan. Iya, betul. Dan tadi yang sampaikan juga terakhir bahwa, eee, kita ini mau apa, kalau kita mau perusahaannya besar, mau jadi UKM aja yang Kecil-kecil. nyempil di apa gitu ya, di Heeh, Car Free Day atau oke. mau jadi perusahaan yang Aduh besar besar, gitu kan, ya otomatis, kita sadar bahwa kalau kita mau jadi perusahaan besar, pajak juga harus menjadi bagian yang jadi harus kita compliant, nah Iya itu. benar, Jadi pikirannya, mhm, bermimpilah untuk jadi perusahaan yang besar ya, iya benar, kalau begitu pajaknya juga harus banyak, kita iya. sampaikan gitu Pak Jangan ya. sampai masalah pajak menghambat usaha. Menghambat, Iya, betul, ininya kata kuncinya bisa nggak sampai mimpi kita heeh, itu terhambat karena kita sebenarnya, eee, menghindari kepatuhan iya, daripada heeh, pajak. iya benar. Mungkin itu, Pak, ya? Iya benar seperti itu, Siap. heeh. Terima kasih, Pak Iya Agus. sama-sama Pak Selamat Dadan, berbuka ya. eh, Mudah-mudahan kita amin, sehat semua sampai, amin, Idul Fitri dan Bapak juga sukses ya. amin, amin, Oke, terima amin. kasih. Ya terima kasih.